PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sudah pagi. Bentar kemana? Gila, Bentar berlari-lari menuruni lereng gunung sambil memikul sebongkah salju. Orang gila, pagi-pagi sudah naik mendaki lereng gunung, cuma untuk mengambil salju. Pasti dia membongkar salju yang keras, sebab bongkah salju yang dipikulnya besar sekali. Membuat kolam. Kolam? Ke sini. Ya. Hah? Sumur? Ini bukan sumur, cuma galian tanah persegi 4, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu lebar. Kapan kamu membuat galian tanah ini? Dari pagi sekali. Hari masih gelap dan kau masih tidur pula sekali. Terus untuk apa? Untuk kolam. Kolam apa? Ya, kolam air. Airnya salju yang kau ambil dari lereng gunung itu? Iya. Gegabah. Tanganmu bisa beku. Juga pundakmu yang buat memikul salju bisa beku dan kaku. Bisa bahaya. Bisa lumpuh. Buktinya tidak. Oh iya ya, kamu punya ilmu jin? Ilmu jin lagi. Iya, ilmu silat. Ya begitu. Cepat masukkan salju itu ke dalam tanah galian. Sebentar lagi dia akan mencair. Nanti airnya tumpah kemana-mana. Iya. Itu juga sudah mulai meleleh. Lihat, untung kau ambil salju yang keras. Kalau yang lembek, sudah dari tadi mencair. Memang sengaja aku membongkar yang keras, supaya tahan lama. Tuh, sudah jadi. Bongkah salju sudah meleleh dan mencair. Seluruhnya sudah jadi air, memenuhi galian tanah. Maka jadilah sebuah kolam yang kecil, kolam air yang bening. Loh, kok tertawa? Kamu seperti anak kecil yang membuat kolam-kolaman di belakang rumah. Tapi ini kolam serbaguna. Bisa untuk cuci muka, untuk cuci piring, cangkir, dan sebagainya. Tapi tidak bisa diminum, kotor. Ya, jangan diminum. Untuk cuci muka saja. Sebab kau belum mandi, bukan? Iya. Habis ini mempelajari ilmu silat ya. Kau tidak akan kuat. Jangan yang sukar, yang gampang-gampang saja dulu. Kalau sudah bisa, baru yang sukar-sukar. Bukan itu maksudku. Lalu? Dari kemarin kita belum makan. Tadi malam hanya makan kue kecil yang tersisa di kantung kulit kecil. Iya, pasukan Jalai itu memang setan. Perbekalan kita semuanya hilang. Kuda, makanan, dan pakaian tidak sempat kita bawa ya. Mempelajari ilmu silat, banyak makan tenaga. Kalau aku, tidak jadi masalah. 3 hari tidak makan, tidak akan apa-apa. Oh ya? Tapi kalau kamu, wah, bisa tidur. Tidur?
tidur untuk selama-lamanya. Sialan. Terus bagaimana? Kita turun mencari sebuah dusun atau kota. Belanja lagi. Beli makanan dan pakaian. Dan yang penting, beli kuda 2 ekor. Iya. Uangku tidak hilang. Sebab tidak pernah aku simpan di dalam keranjang pakaian. Tapi selalu aku masukkan ke dalam kantung kulit kecil ini. Ya, jadi aku pergi kemana selalu ikut. Aku juga. Uangku masih utuh. Semuanya ada. Sebab diam-diam aku juga meniru kamu. Jadi kalau bertempur dan terpaksa harus lari, barang-barang lainnya tertinggal. Tapi uang tetap terbawa. Tapi sebaiknya, mulai sekarang kita harus punya keranjang atau kantung yang bisa digantungkan di badan kita. Berat. Ya, jangan besar-besar, yang sedang saja. Tapi cukup untuk memuat pakaian, makanan, uang, dan perbekalan lainnya. Yang penting-penting saja. Sebab aku merasakan perjalanan kita ini akan lebih banyak mengalami hambatan. Karena pasukan Jalai berkeliaran di mana-mana. Dalam satuan-satuan besar dan kecil. Makanya aku cepat diajari supaya bisa seperti kamu. Bisa menang melawan orang banyak. Iya, nanti. Aduh, Kenapa? lapar. Nah, ya kan? Baru diomongkan. Kau tidak akan tahan lapar. Sekarang minta makan. Ayo turun gunung mencari warung. Cuci muka dulu. Kamu bangun tidur belum apa-apa begitu kok. Iya. Susah-susah bikin kolam. Janganlah disia-siakan. Ayo, pergunakanlah sebaik-baiknya dan sepuas-puasnya. Kalau perlu, pakai mandi, jebur. Mandi? Iya. Tidak akan cukup. Kolam kecil begini, anak kambing saja tidak akan muat. Bukankah itu perbukitan Koya? Betul, Pangeran. Kalau begitu, kita sudah dekat ke Sungai Salwin. Betul, Pangeran. Itu Koyum. Yang berkuda jauh di depan, memberi tanda kepada kita. Menyuruh kita berhenti, Pangeran. Pasti dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Cepat, hentikan pasukan. Jangan pakai suara. Pakai isyarat saja. Baik, Pangeran. Lihat, Koyum memacu kudanya dengan kencang, berbalik menuju ke sini. Pangeran! Ada apa, Koyum? Pasukan Jalai! Pasukan Jalai? Iya, mereka sedang bergerak ke timur. Mungkin mau menuju ke Sungai Salwin untuk istirahat sekaligus memberi minum kepada kuda-kuda mereka. Bagus. Selama ini mereka yang mengejar-ngejar kita. Sekarang kita yang menyongsong mereka. Kita sambut mereka dengan teriakan perang dan dentingan pedang. Iya, Pangeran. Kita gempur mereka. Betul, Pangeran. Kita tunjukkan pada mereka bahwa Pangeran Bikram tetap yang paling hebat. Jumlahnya berapa orang? Sekitar 60 orang, Pangeran. Berarti 2 kali lipat jumlah kita. Wah, saya tidak takut. Menghadapi musuh yang jumlahnya 10 kali lipat pun saya sanggup, Saya Pangeran. tidak takut, Pangeran. Bawa mereka ke tepi sungai itu. Pangeran menghendaki pertempuran di tepi sungai. Di tengah. Di tengah sungai? Iya. Bagus. Mereka harus tahu bahwa pasukan berkuda Pangeran Bikram, pasukan yang ahli bertempur di air. Pasukan bagi 3 kekuatan. Baik, Pangeran. Masing-masing kelompok 10 orang. Kelompok 1, Yongka. Siap. Kelompok 2, Koyum. Siap. Kelompok 3, aku. Ya. Semua kelompok menyatu di tepi sungai. Musuh datang, masing-masing kelompok memisahkan diri. Kelompok 1 bergerak ke kiri sepanjang tepi sungai. Kelompok 2 bergerak ke kanan, bergerak sepanjang tepi sungai. Kelompok 3 masuk ke sungai, terus menyeberang. Ketika kelompok 1 sudah berada di seberang sungai, kelompok 1 dan 2 serempak terjun ke sungai, terus ke tengah. Dan disitulah kalian bertempur. Paham? Paham. Berangkat!
Setelah pertempuran di Samarkand, kita tidak pernah bertemu lagi dengan pasukan Pangeran Bikram. Iya, berminggu-minggu kita menjelajahi wilayah bagian timur, tapi satu kali pun tidak pernah menjumpai mereka. Kalau keadaan begini terus, bahaya. Sebab anak buah kita jadi resah. Lama-lama bisa berlaku yang tidak terkendali. Melampiaskan kekesalan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Iya, betul. Kita terus saja bergerak ke Sungai Salwen untuk istirahat. Kalau perlu bermalam di tepi sungai itu. Iya. Si Damai yang berkuda jauh di depan kita mengangkat tangannya menyuruh kita berhenti. Betul. Pasti dia melihat sesuatu di tepi sungai itu. Mudah-mudahan melihat jejak pasukan Bikram atau pasukannya sekalian. Hentikan pasukan pakai isyarat. Baik. Oh, iya! Tuh, si Damai memacu kuda ke sini. Iya. Kepala. Ada apa, Damai? Oh, pasukan pemberontak, Kepala. Pemberontak? Ya, pasukan Pangeran Bikram. Pangeran Bikram? Benar. Mereka sedang istirahat di tepi sungai Salwen. Oh, bagus, bagus. Akhirnya kita berhasil menemukan mereka. Ayo, kita gempur mereka. Berapa orang? Sedikit. Hanya 30 orang. Bagus, kita 60 orang. 2 kali lipat kekuatan mereka. Ya, kita habiskan mereka. Ya, berminggu-minggu kita bergerak terus tanpa hasil. Sekarang tiba saatnya kita melampiaskan seluruh kekesalan dan kekecewaan. Akhirnya kita berhasil mendapatkan pasukan Pangeran Bikram. Pasukan, maju! Aku rasa mereka sudah dekat. Betul, Pangeran. Nah, itu Koyun yang mengintai dari atas tanggul bukit. Berlari-lari menuruni tebing menuju ke sini. Pasti dia sudah melihat pasukan Jalai. Pangeran! Koyun, cepat! Pangeran, mereka datang. Sudah sampai di mana? Di palung bawah sana. Baik. Dengar semuanya. Kalian semua berbuat sebagai pasukan yang sedang istirahat. Semuanya turun dari kuda. Tapi jangan melepaskan tali kekang. Untuk sewaktu-waktu, siap melompat ke punggung kuda. Berlakulah, ada yang mencuci kaki, mencuci baju, memandikan kuda, dan seterusnya. Begitu mereka datang, semuanya naik ke punggung kuda. Mereka menyerbu, semuanya berpencar. Paham? Paham! Banyak sekali. Tenang, tenang. Jalankan semua perintahku. Kalau kalian semua menjalankan perintahku dengan baik, niscaya kita bisa menang. Iya. Rupanya kau, Kiki, anak ingusan yang baru lahir kemarin sore, sudah congkak. Bisa jadi kepala pasukan. Dulu nama Pangeran Bikram bolehlah cukup terkenal. Tetapi sekarang tidak ada apa-apanya. Bagus. Coba perlihatkan bahwa kau perwira muda pasukan kerajaan Jalai yang pantas jadi kepala pasukan. Pangeran, pasukan. Naik ke punggung kuda. Berpencar.
Kelompok pasukan Yongka sudah berbalik, menghantam musuh dari belakang. Ayo teman-teman, ayo. Ya, kita juga berbalik. Berbalik. Rupanya mereka cerai-berai serabutan kesana kemari, bukan melarikan diri, tapi tipu muslihat. Kita ditipu mentah-mentah. Yongka, Boyong, tarik mereka ke tengah sungai. Sudah turun ke kancah pertempuran. Ya, aku sudah lihat mereka memacu kuda menuruni tebing sungai. Kita dapat mereka, Pangeran. Oyun. Ya, Pangeran. Kau pimpin pasukan. Ya, Pangeran. Yongka, kau ambil si Bakal. Aku akan ambil si Kiji. Tunjukkan bahwa kau perwira muda kerajaan Jawa. Keparat. Pangeran Bikram menyerang Kirgi dan mereka mulai bertarung. Gawat, tidak ada yang memimpin pasukan. Baik, aku saja yang menggantikan Kirgi. Bakal, Yongka, ingat peristiwa Kayang. Kau fitnah aku, ada main dengan gadis keraton, supaya kau bisa menggeser kedudukanku sebagai wakil kepala pasukan berkuda. bangsat, Kau pemberontak. Sekarang aku akan balas fitnahmu. Majulah, tukang fitnah. Sungai Salwe yang lebar dan dalam, airnya jernih dan bening, berubah menjadi merah. Ya, sungai itu telah menjadi sungai darah. Ringkih kuda, dentingan pedang, teriakan perang, jeritan sakaratul maut melengking, menyayat hati dalam pertumpahan darah yang gegap gempita itu. Berkat siasat dan taktik yang jitu dari Pangeran Bikram,
maka pasukan Jalai yang jumlahnya jauh lebih banyak merosot dengan cepat. Semangat tempur mereka sudah anjlok, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka sudah kehabisan segala-galanya. Pengkhianat! Bagus! Bagus! Pangeran Bikram dan Yongka sudah menyelesaikan pertarungannya. Si Kirgi dan si Baka, dua orang kepala pasukan Jalai itu sudah mampus. Hei! Pasukan Jalai! Pemimpin kalian dua-duanya sudah mati. Sudah, Jong. Jangan terlalu jauh, nanti tersesat. Alah, belum jauh. Tuh, bendera pasukan kita yang sedang berkemah masih kelihatan. Di sini saja mencarinya. Masa tidak ada tikus gurun di sini? Oh, di tanah berpasir begini tidak mungkin ada. Tapi di sana itu banyak gundukan tanah dan batu-batu cadas. Nah, di tempat yang seperti begitu banyak tikus gurun. Untuk apa sih mencari tikus gurun? Oh, harganya mahal, Jing. Dalam keadaan perang, kau masih sempat memikirkan dagang. Sebentar lagi, kita akan memasuki kota Sigase. Nah, penduduk Sigase gemar sekali memelihara tikus gurun. Untuk apa sih? Masa untuk dimakan? Ah, bukan untuk dimakan, tapi untuk diadu. Diadu? Iya, kau belum pernah lihat. Hah? Wah, seru. Tikus-tikus gurun kalau bertarung bukan main. Pokoknya seru. Ayo jalan. Tuh, tempatnya sudah dekat. Wow! Ada apa? Hah? Ada apa? Ada apa, Jing? Ada apa? Mayat! Mayat? Tuh, menelungkup di atas gunungan tanah. Kau ini seperti bukan anggota pasukan perang. Melihat mayat ketakutan. Coba aku lihat. Ragam pasukan Jalai. Masih hidup. Tuh, punggungnya naik turun berarti masih bernafas. Tapi napasnya sangat lemah. Ayo, kita bawa ke perkemahan pasukan kita. Sebab orang ini sama dengan kita. Anggota pasukan Jalai, tapi dari kesatuan lain. Ya, ayo digotong. Luka-luka? Wah, iya. Tapi tadi waktu tertelungkup tidak kelihatan. Setelah dibalikan badannya baru kita tahu. Ada beberapa luka pedang di dadanya. Bajunya robek-robek dan penuh darah. Pasti dia habis bertarung atau mungkin perang. Sudah. Pokoknya bawa. Nanti terserah kepala pasukan kita. Iya. Iya. Angkat ke dalam tenda. Oh, baik. Obati luka-lukanya. Oh, iya. Orang yang hampir mati itu pasti mengalami perang. Bahkan mungkin bertempur dengan pasukan Pangeran Bikram. Jadi orang itu sangat penting artinya bagi kita. Oh, iya. Bisa memberi keterangan berada di mana pasukan Pangeran Bikram sekarang. Iya, benar. Kita harus menunggu sampai dia sembuh dan sehat. Sehingga siap untuk diperiksa. Meskipun kita di sini harus menunggu sampai 3 hari. Tidak apa. Sebab bergerak tanpa keterangan yang pasti hanya buang-buang waktu saja. Iya. Pak Sardar, ada apa? Orang itu sudah sembuh. Oh ya? Wah, hebat benar orang itu. Meskipun luka-luka, tapi makannya banyak, Pak. Nah, hal itu yang membuat dia lekas sembuh. Aku perkirakan 2 atau 3 hari baru sembuh. Ternyata hanya dalam 1 hari dia sudah kuat. Betul, Pak. Dia sudah bisa duduk dan bercakap-cakap. Jadi sudah bisa ditanyai.
Teruskan makan, supaya kau cepat kuat. Sudah, Pak. Kenyang. Siapa namamu? Damai, Pak. Melihat tanda di bahu kirimu, kau dari Kesatuan 5. Iya, betul, Pak. Berarti kepalamu Kilji? Betul, Pak. Kenapa kau terpisah dari induk pasukan? Wah, habis, Pak. Habis? Pasukan kami dihancurkan oleh pasukan Pangeran Bikram. Dihancurkan pasukan Pangeran Bikram? Ya, betul, Pak. Kilji tewas bertarung dengan Pangeran Bikram. Semuanya gugur. Saya untung bisa meloloskan diri. Di mana kalian bertemu? Di Sungai Salwin, di kaki perbukitan Goya. Mereka pasti masih berada di sana. Kalaupun sudah pergi, belum jauh. Masih di sekitar tempat itu. Siapkan pasukan. Kita berangkat sekarang juga. Kemenangan kita terhadap pasukan Jalai di Sungai Salwin pasti akan membuat pihak kerajaan Jalai gempar. Betul, Pangeran. Dan juga membuat mereka murka. Tapi kita sudah mengeruk keuntungan. Betul, sebuah pukulan yang mengguncangkan mereka. Betul, Pangeran. Bahwa Pangeran Bikram tetap harus diperhitungkan dan tidak bisa dianggap enteng begitu saja. Ya, benar, Pangeran. Hei, ada orang. Hah? Apa, Koyum? Di bawah sana, di tengah padang sabana, ada 2 orang penunggang kuda. Siapa mereka? Gembala. Bukan, sebab mereka tidak membawa hewan ternak dan berpakaian bagus. Hah? Bentar. Hah? Benar, bajunya, saya hafal bajunya. Bajunya dipakai itu biru bergaris-garis kuning. Pasti orang itu Bentar dan Yayi. Ya, hari inilah rupanya akan dipertemukan dengan Bentar. Cepat Koyum. Baik, kita kejar mereka. Baik, haya. Aku sudah melihatnya dari tadi. Seorang dari mereka memacu kuda menuju ke sini, memotong jalan kita. Hah? Koyum! Itu Koyum! Iya, benar, itu Koyum! Koyum! Bentar! Bentar, apa kabar? Oh, Koyum. Bukankah kau pulang ke kampungmu di Dusun Konka? Tidak diterima, Bentar. Tidak diterima? Iya. Penduduk takut akibatnya. Kalau dusun itu diobrak-abrik pasukan Jalai. Karena dikira menerima dan melindungi aku bekas pemberontak. Wah, kasihan juga kamu. Iya, tapi penduduk tidak salah. Aku maklum akan ketakutan mereka. Lalu, kau bergabung lagi dengan pasukanmu? Benar. Iya, aku rasa itu jalan yang terbaik buatmu. Marilah Bentar. Aku perkenalkan dengan Pangeran Bikram. Apakah beliau berkenan menerima aku? Oh, beliau sendiri sangat ingin berkenalan denganmu, Bentar. Oh ya? Benar. Bahkan semua anggota pasukan sangat ingin bertatap muka dengan pemuda asing dari Jawa Dwipa yang berhasil mengobrak-abrik dan menghancurkan pasukan Jalai. Kau terlalu melebih-lebihkan aku. Aku jadi malu. Alah, marilah. Itu mereka. Iya, itu mereka sudah menunggu. Ya, baik. Ayo, Ayik. Gembira sekali hati saya dapat berjumpa dengan seorang perantau yang dari negeri jauh yang menggegerkan belahan bumi di kaki pegunungan Andes. Pangeran terlalu melebih-lebihkan. Justru saya yang paling gembira. Sebab dapat bertatap muka dengan Pangeran Bikram
yang telah menggemparkan semua umat dengan keberaniannya menentang Raja Baginda Jalai. Ya, rupanya kita ini orang-orang yang suka membuat geger, ya. Nah, perkenalkan ini, Yongka. Wakil saya yang paling setia mendampingi saya dalam penderitaan dalam pembuangan. Gembira sekali dapat berjumpa dengan Anda. Tangan kanan Pangeran Bikram, Saudara Yongka yang gagah perwira. Saya pun demikian, Saudara Pentar. Telah lama saya ingin berjumpa dengan saudara. Ternyata baru hari ini kita dipertemukan. Terima kasih. Dan perkenalkanlah seorang gadis asli kelahiran negeri ini, Yayik. Selamat berjumpa, Nona Yayik. Nama Nona pun turut mencuat berkat keberanian Nona menerjang pasukan Jalai. Oh, tapi aku kalah terus. Kalau tidak ditolong oleh Bentar, aku sudah mati.